Halo semuanya, perkenalkan di sini aku Putri Septia. Siapa yang tahu apa itu media sosial? Pastinya kalian sudah nggak asing dong dengan apa itu media sosial. Nah, dalam bermedia sosial, kita pastinya akan menggunakan bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahkan sebagian orang menggunakan bahasa asing dan bahasa singkatan, ataupun ada yang berpendapat dengan bahasa mengkritik dan juga bahasa kasar. Di sini kita ulas bagaimana cara beretika di media sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Yuk, mari simak videonya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk bertukar kabar, menggali informasi, dan juga menyampaikan pendapat. Di sisi lain, dalam bermedia sosial seringkali melupakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Di sini saya akan membahas mengenai media sosial itu penting, tetapi bahasa tetap harus beradab. Seperti yang kita tahu, media sosial sekarang sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Lewat media sosial, kita bisa berbagi cerita, berpendapat, dan menanggapi banyak hal yang terjadi. Karena media sosial digunakan dalam sehari-hari, media sosial seringkali dianggap sebagai ruang yang bebas, termasuk dalam hal bahasa. Ya, disinilah masalah mulai muncul. Karena merasa dunia media sosial itu bebas, banyak orang yang kurang memperhatikan cara berbicara dan cara mengetik kata yang kasar, menyindir, bahkan menyindir orang. Tapi ada juga yang menulis asal-asalan, penuh singkatan, atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing sampai pesannya jadi kurang jelas kepada pembaca. Pakai bahasa yang santai di media sosial itu wajar. Media sosial bukan tempat yang resmi seperti di kelas atau tempat formal lainnya. Yang sering dilupakan adalah soal sikap dalam berbahasa. Santai itu boleh, tetapi ada batasannya. Bahasa yang kita gunakan tetap seharusnya tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Saya sering melihat orang berdebat di kolom komentar hanya karena perbedaan pendapat yang ada. Awalnya mungkin hanya diskusi biasa, tapi lama-lama berubah menjadi saling menyerang. Kata-kata yang digunakan pun mulai kasar, padahal perbedaan pendapat itu hal yang normal. Tidak semua orang harus sepakat dengan pendapat kita. Banyak orang yang mungkin tidak sadar bahwa bahasa itu memiliki dampak. Kata-kata yang kita tulis bisa dibaca banyak orang dan memiliki kesan yang berbeda pula pastinya. Menurut saya berbahasa yang baik di media sosial itu sangat sederhana. Kita tidak harus selalu menulis dengan bahasa yang baku. Yang penting kata-kata itu jelas, sopan, dan tidak menyinggung pihak manapun. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita merasa punya peran penting dalam hal ini. Kita adalah pengguna media sosial yang aktif dan sering ikut berkomentar. Kalau kita sudah bisa membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, setidaknya kita sudah ikut menciptakan lingkungan media sosial yang nyaman. Saya juga percaya bahwa dengan cara kita berbicara dan berbahasa sudah menunjukkan bahwa kepribadian kita seperti apa. Dari komentar dan tulisan yang kita tulis di media sosial, orang bisa menilai sikap kita. Jika kita menulis dengan bahasa yang sopan, orang akan menghargai pendapat kita. Dan jika kita menggunakan bahasa yang kasar, justru membuat pesan yang kita tulis itu tidak akan didengar. Sebelum kita berkomentar dan menulis sesuatu di media sosial, menurut saya tidak ada salahnya jika kita berhenti sejenak dan berpikir apakah bahasa itu pantas untuk ditulis ataupun tidak. Menurut saya ini bukan tentang kaidah kebahasaan saja, tetapi ini juga mengandung etika dalam berbahasa di media sosial. Dalam bermedia sosial, kita juga perlu memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang tadi saya ucapkan bahwa media sosial itu ruang yang bebas untuk kita mengekspresikan diri, tetapi bukan menutup kemungkinan untuk kita menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dengan seperti itu, kita bisa melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak tergantikan dengan bahasa yang lain. Banyak kalangan muda yang menggunakan bahasa singkatan seperti gabut, OTW, gercep, dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga yang menggunakan gabungan dari bahasa asing dan bahasa Indonesia. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh di kehidupan nyata, seperti dengan kita mengerjakan tugas-tugas, laporan, atau berbicara di depan umum. Banyak juga dijumpai kalangan remaja yang berpidato di depan umum
terbawa dengan bahasa yang sering digunakan di media sosial. Mungkin jika itu berbicara dengan temannya, saya rasa itu adalah hal yang wajar, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di depan umum dengan acara yang formal, itu sangat seperti tidak menghargai dan tidak sopan terkesannya. Maka dari itu, berbahasa dengan baik dan benar serta sopan dalam berkomentar itu menjadi aspek yang penting dalam bermedia sosial. Mulai dari media sosial, kita bisa berlatih menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan dalam berkomentar untuk kehidupan yang nyata. Serta kita bisa melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak punah untuk generasi kedepannya. Bayangkan saja jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, untuk generasi kedepannya, apa yang akan terjadi? Generasi selanjutnya mungkin akan mengenali bahasa Indonesia dengan bahasa singkatan, bahasa asing, bahkan bahasa kasar dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan dalam bermedia sosial. Tapi kebebasan itu sebaiknya diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dalam berbahasa. Bahasa yang kita gunakan seharusnya tetap beradab. Dengan begitu, media sosial menjadi tempat yang nyaman, positif, dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Rendahnya literasi dalam berbahasa juga menjadi penyebab lain. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari terdapat di grup chat. Biasanya di grup chat kelas, organisasi, dan lain sebagainya. Banyak pesan yang ditulis secara singkat tanpa tanda baca yang jelas, sehingga pembaca salah mengartikan dan menjadi kesalahpahaman. Nah, hal sederhana dengan menulis kalimat yang lengkap tanpa disingkat serta menggunakan tanda baca yang jelas dapat membuat komunikasi menjadi harmonis. Contoh lainnya ada pada saat kita menggunakan bahasa yang terlalu santai dalam menanggapi orang tua atau guru, dosen, dan lain sebagainya. Beberapa orang menggunakan kata-kata yang terlalu bebas tanpa melihat lawan bicaranya. Padahal dalam pemilihan kata, pemilihan bahasa, dalam melihat lawan bicara itu menjadi hal yang penting dalam berbahasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Bahasa hanya sering dianggap sebagai alat untuk menyampaikan pesan tanpa memperhatikan kejelasan dan kesantunan. Padahal peran bahasa Indonesia di sini penting dalam membangun hubungan sosial dan menciptakan suasana komunikasi yang sehat. Bahasa Indonesia memiliki kaidah dan norma yang mengatur cara penggunaannya. Norma kesantunan dalam berbahasa bukan hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menggunakan bahasa di media sosial. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok terpelajar yang diharapkan mampu berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya mahasiswa bisa menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang santun dan bijak dalam bermedia sosial. Saya juga merasa bahwa media sosial merupakan tempat untuk kita belajar. Banyak informasi dan diskusi yang bermanfaat jika disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Namun jika bahasa yang digunakan itu tidak baik, tujuan awal untuk berbagi informasi dan pelajaran itu justru akan hilang. Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun berpengaruh besar dalam media sosial untuk menjadi ruang yang lebih positif. Menurut saya, perubahan tidak harus dimulai dengan hal yang besar, dengan hal sesederhana menggunakan kata dengan bahasa yang baik dan benar serta yang sopan di media sosial sudah menjadi bagian dari perubahan. Semakin banyak orang yang menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan di media sosial, tentunya suasana media sosial akan menjadi lebih nyaman untuk saling bertukar pendapat. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan bahasa Indonesia dengan bermedia sosial, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan tetap beretika dalam bermedia sosial. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan terus dipakai tanpa menghilangkan kaidah kebahasaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih buat kalian udah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. See you di next video, bye-bye!